Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mardisi dengan NIM 23022028 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah kegiatan yang berkenaan dengan pencatatan, pengelolaan, pengolahan, penyimpanan, pengarsipan terhadap seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam pengelolaan bank-bank pemerintah, yayasan pemerintah dengan status hukum publik ataupun privat, badan-badan usaha negara, dan badan-badan usaha lainnya. Pengertian dari administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan arti sempit adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan, serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Administrasi keuangan dalam arti luas adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan penguasaan keuangan. Keuangan adalah semua hak milik organisasi, sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengadilan. Selanjutnya, proses administrasi keuangan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau disebut RPS. RPS terdiri atas rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atau dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Tentu saja sebagai materi yang bersinambung dengan rangkaian materi yang dipaparkan pada topik sebelumnya, fokus modul ini terletak pada rencana kerja tahunan yang dikenal sebagai rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disebut RKAS. Tentu saja RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategis, karena keberadaan RKAS berfungsi mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya tercantum dalam tujuan besar RPS. Program sekolah baik jangka panjang, menengah, pendek disusun dengan tujuan. Ada beberapa. Yang pertama, menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah. Yang ketiga,
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan pembina pendidikan, dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepada sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri. Materi yang ketiga, pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian pembuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Selanjutnya, pertanggungjawaban anggaran rutin pembangunan dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan yang pertama. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan kedua. Materi yang keempat, ada peran guru pada administrasi keuangan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun juga dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Menurut Oteng Sutrisna tahun 1986, dalam Abin Samsudin dan Nandang Budiman tahun 2015, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan segala sesuatu baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini, meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun ajaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau disebut dengan RAPBS. Selanjutnya, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selanjutnya, menyetorkan pajak PPN
dan PPh. Selanjutnya membagikan gaji atau rapel. Dan yang terakhir, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Sekian penyampaian materi dari administrasi keuangan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.